Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda. Sebelumnya teman-teman sudah belajar ya mengenai wujud benda. Ada wujud benda apa saja ya teman-teman? Ya betul, ada benda cair, ada benda padat, dan benda gas. Sekarang kita akan membahas mengenai apa itu perubahan wujud. Perubahan wujud adalah perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain yang berbeda karena benda menerima atau melepas energi panas. Apa saja penyebab perubahan wujud? Yang pertama adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka perubahan wujud zat akan berlangsung lebih cepat. Yang kedua adalah ukuran benda. Benda yang berukuran kecil akan lebih mudah mengalami perubahan daripada benda yang berukuran besar. Yang ketiga adalah jumlah zat. Zat dengan jumlah yang lebih banyak akan lebih sulit mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud dapat terjadi akibat melepaskan energi panas, dan yang kedua akibat menyerap energi panas. Contoh perubahan wujud akibat melepaskan energi panas adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Dan contoh perubahan wujud akibat menyerap energi panas adalah mencair, menyublim, dan menguap. Nah, sekarang teman-teman mari perhatikan bagian perubahan wujud benda. Yang pertama, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Selanjutnya, perubahan wujud apa saja yang terjadi? Yuk kita perhatikan. Benda padat yang berubah menjadi benda cair disebut mencair. Kemudian, benda cair yang berubah menjadi benda padat disebut membeku. Selanjutnya, benda cair yang berubah menjadi gas disebut menguap. Lalu, benda gas yang berubah menjadi cair disebut mengembun. Dari benda gas menjadi benda padat disebut mengkristal. Dari benda padat menjadi benda gas disebut menyublim. Nah teman-teman, sekarang kita akan mencari tahu apa saja contoh perubahan wujud benda. Contoh mencair yang pertama adalah es batu yang didiamkan di udara terbuka. Lama-kelamaan, es batu tersebut akan mencair dan berubah menjadi air. Yang kedua adalah mentega. Mentega jika dipanaskan maka akan mencair, yang tadinya padat berubah menjadi cair. Dan yang ketiga adalah lilin. Jika dinyalakan terus-menerus maka lama-kelamaan akan mencair. Yang selanjutnya adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat yang disebut membeku. Contoh yang pertama adalah es batu. Jika dimasukkan ke dalam freezer yang tadinya cair maka akan berubah menjadi es batu atau benda padat. Kemudian coklat cair yang didiamkan lama-kelamaan akan mengeras dan menjadi benda padat. Yang selanjutnya adalah lilin. Jika lilin tersebut dinyalakan, kemudian lilin tersebut akan mencair dan lama-kelamaan lilin yang mencair kemudian menjadi membeku kembali. Selanjutnya, contoh perubahan suhu dari cair menjadi gas. Yang pertama adalah jemuran basah yang dijemur. Maka lama-kelamaan jemuran yang basah tersebut akan kering karena air pada baju tersebut mengalami penguapan yang dibantu oleh panas matahari.
Contoh lainnya, air yang dipanaskan terus-menerus atau dimasak terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis karena mengalami penguapan. Contoh yang ketiga adalah air yang didiamkan di bawah matahari, maka lama-kelamaan air tersebut akan menguap dan menghilang karena mengalami penguapan yang dibantu oleh panas matahari. Selanjutnya, perubahan wujud dari gas ke cair yang disebut mengembun adalah embun pagi. Titik-titik air di ujung daun pada pagi hari terjadi karena uap air yang ada di udara mengalami pendinginan pada malam hari. Contoh yang lainnya adalah air yang menempel pada gelas. Pengembunan ini terjadi karena benda gas mengalami pendinginan. Air es di dalam gelas menghasilkan uap air karena suhu di luar gelas lebih panas. Uap tersebut berubah menjadi titik-titik air. Contoh selanjutnya adalah embun yang terdapat pada kaca karena udara yang dingin. Selanjutnya, perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat yang disebut mengkristal adalah salju. Terjadinya salju adalah karena uap air atau benda gas yang terkumpul di awan kemudian berubah menjadi butiran salju atau benda padat ketika terkena suhu yang sangat dingin. Selanjutnya, proses perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Salah satunya adalah kapur barus atau biasa disebut kamper. Kamper tersebut lama-kelamaan akan mengecil dan berubah menjadi uap. Selanjutnya, pengharum mobil yang berbentuk padat lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Nah, teman-teman, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, semoga teman-teman dapat mudah memahaminya ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.